Aku di sini, saudari Zaiba, kemarilah, kemarilah. Pintunya terbuka, jadi aku masuk ke dalam. Apa kabarmu? Aku berpikir seperti anak perempuanku. Anda juga berpikir bahwa saya bersalah atas Syagufta. Mungkin kamu juga marah padaku. Mengapa saya berpikir seperti itu? Putrimu sudah melewati batas. Saya belum pernah melihat kekasaran dan ketidakpedulian seperti itu. Temperamen Syagufta tidak begitu ketat. Dan aku tidak pernah melihatmu tidak bijaksana juga. Jadi saudara Abrar, mereka seperti siapa? Ini semua salahmu. Kamu tahu bahwa anak perempuan harus pergi suatu hari nanti. Anda seharusnya tidak membatasi mereka. Kamu benar sekali. Itu sebenarnya salahku. Kebahagiaan mereka hancur karena aku. Setelah melakukan banyak hal, saya tidak mendapatkan solusi apapun. Anda akan merasa buruk. Tapi percayalah padaku, setelah melihat kondisi rumah Anda, aku merasa sangat sedih. Di hadapan Syagufta, aku tak pernah melihat tanda-tanda debu di rumah ini. Atau hal lainnya. Dan yang malang ini, jika dia mau mendapatkan pangkuan ibunya, dia akan senang. Abrar saudara, saudara perempuan juga seperti ibu. Kakak macam apa mereka? Mereka belum siap untuk menyentuh orang ini. Sampai kapan hal itu akan berlangsung? Izinkan saya bertanya kepada mereka. Ibu. Bir putih. Bir putih. Sayang, apa kabar? Dan di mana Momina? Dia telah kuliah. Ujiannya akan segera tiba. Baiklah. Jadi dia sibuk mengerjakan ujian. Tapi kamu ada di rumah sekarang. Bagaimana kondisi rumah ini? Sepertinya sudah lama tidak ada yang datang ke rumah ini. Bagaimana Putri Syagufta bisa begitu tidak bertanggung jawab dan tidak peka? Dan saya juga heran dengan Abrar Brother bahwa dia meninggalkan segalanya dan duduk di rumah. Dan yang polos itu tampaknya dia dibesarkan di panti asuhan. Kalian adalah saudara perempuannya. Saudara perempuan itu seperti ibu. Bukan dari yang polos tapi, lihatlah ayahmu setidaknya. Saya belum pernah melihat kekejaman seperti itu. Hal pertama adalah, tidak perlu bagimu untuk membicarakan masalah pribadi kita. Dan kedua, jika Anda begitu khawatir tentang orang yang tidak bersalah itu, jadi jemput dia dan bawa ke rumahmu. Jangan beri aku ceramah. Baik-baik, jika kamu kejam. Kamu banyak bicara omong kosong. Tentang kelembutanku, tentang kasih sayangku, kalian berdua mengambil begitu banyak keuntungan. Jika aku diam bukan berarti bahwa aku mati bersama ibumu. Selama aku masih hidup, aku bisa menjaga anakku, jangan khawatir. Apakah kamu mengerti? Aku tidak butuh bantuan siapapun. Tidak tahu. Aku tidak tahu mengapa orang berdoa untuk anak perempuan. Aku malu menyebut kalian berdua sebagai putriku. Di mana tidak ada hal seperti kemanusiaan. Sekarang pergi dan rayakan di rumahmu. Ibu. Ibu. Apa yang salah denganmu? Berapa lama kamu akan terus melarikan diri? Jika menurutmu itu salahku, maka berilah aku kesempatan untuk memperbaikinya. Dan aku mengatakan ini untukmu juga.
Kalau tidak, aku tahu aku tidak punya perhatian yang salah. Reaksinya salah. Aku sudah minta maaf padamu, Abir, dan bahkan dari paman. Apalagi yang kamu inginkan? Momina, aku ingin membuat semuanya seperti sebelumnya. Tidak ada yang sama sekarang. Bukan aku, baik kehidupan kita maupun rumah kita. Ketika aku pulang ke rumah jadi, rumah mulai membuatku jengkel. Kamar ibu membuatku takut. Bayi itu menangis sepanjang waktu dan aku juga ingin pergi dan melihat wajahnya tapi suaranya mengingatkanku pada ibuku. Sepertinya dia berteriak karena kesakitan. Tetaplah kuat, Momina, hidup ini terlalu singkat. Masa kini kita adalah kehidupan yang lainnya adalah asumsi kita. Anda benar. Seorang pria banyak berpikir. Tapi Tuhan yang Maha Esa. Tapi Tuhan melakukan sesuatu. Itu tidak akan menjadi delusi kita. Aku harus pergi, Arham. Aku tidak ingin berjalan di jalan ini lagi, di mana kenangan ibuku terbungkus dalam air. Dia kehilangan nyawanya karena pernikahan ini. Hentikan omong kosong ini. Hidup dan mati tidak berada di tangan manusia. Ini semua adalah keputusan alam. Aku harus tetap pergi. Bibi Amtul akan marah jika dia mengetahuinya. Dia akan mengatakan, setelah dipermalukan aku tidak akan meninggalkanmu. Ini faktanya, Momina. Baik kehadiranmu tidak meninggalkanku maupun kenanganmu. Betapa kerasnya aku berusaha. Hatiku lenyap usahaku. Aku bersumpah, Momina, aku ingin semuanya seperti sebelumnya. Aku ingin memperbaiki segalanya. Kamu adalah hal terpenting bagiku. Segala hal lainnya adalah setelah kamu. Dan bagiku harga diriku adalah yang paling penting. Bagaimana aku bisa memberikan nilai kepada ibumu? Nilai dari sebuah hubungan yang seperti seorang ibu. Hubungan yang pantas dihormati. Saya minta maaf. Aku akan berbicara dengan Mama. Ayo kita keluar dari rumah ini, Kakak. Kenapa kita tinggal di sini ketika tidak ada rasa hormat dari kita di rumah? Ayah telah banyak menghinaku di depan Bibi Zaiba. Dia datang ke sini untuk menghina kita. Apa masalahnya? Mengapa dia mengganggu kehidupan kita? Apa yang terjadi, Abi? Kemana kita akan pergi dari rumah ini? Kami akan pergi kemana saja. Kami tidak akan tinggal di sini. Dia hanya ayah dari putranya. Kesedihan atau rasa sakit kita tidak berarti apa-apa baginya. Hari ini dia telah mengakhiri semua hubungan. Apa yang terjadi dengan ayah? Mengapa dia marah pada kita? Biarkan aku bicara dengan ayah. Tidak ada gunanya berbicara dengan ayah. Mereka hanya mendengarkan hatinya. Dan di dalam hatinya ada putranya. Hubungan kami berakhir ketika ibu kami meninggal. Abi, aku tidak bisa tinggal di rumah ini. Aku tidak bisa hidup dengan kenangan ibuku. Dan ketika ayah kita tidak sayang pada kita. Apakah kamu sudah gila? Kemana kita akan pergi? Tidak ada rumah atau tempat. Apakah kita akan berkemah di jalan? Dengarkan aku. Kita tidak punya apa-apa selain rumah ini, Abi. Silakan. Jangan terlalu emosional. Dengan cara seperti ini, kamu merugikan dirimu sendiri dan juga aku. Aku tidak menjadi emosional. Aku mengatakan kebenaran. Saya akan pergi kemana saja. Di asrama kampusku, asrama wanita, atau di mana saja. Aku tercekik di sini. Aku tidak bisa tinggal di sini.
Aku tidak bisa melihatnya seperti ini. Apakah kamu ikut denganku atau aku yang harus pergi? Kamu sudah kehilangan akal sehatmu. Berikan padaku. Duduklah di sini. Hentikan dan duduklah. Lihat, dengarkan aku. Ini rumah kami. Rumah ibu kami. Kita tidak akan pergi kemanapun dari sini. Ini kesalahanmu. Hal-hal ini pergi bersama ibunya. Dan rumah ini milik ayah sekarang. Dan untuk putranya. Anak perempuan tidak punya rumah. Mama dulu pernah bilang, hari ini aku mengerti itu. Ketika ibu meninggal, jadi pintu rumah ibu juga ditutup. Rumah anak perempuan juga berakhir. Abi, Ini bukan rumah kita. tidak Abi. Hentikan Abi, hentikan. Itu bukan rumah kita. Tolong ya sayang. Tenang saja. Hai Sami. Sobat, apa yang terjadi padamu hari ini? Ini adalah popok ketujuh dan terakhir yang saya ganti. Tidak ada lagi popok. Ayo. Tunggu dulu Bung. Tunggu Sami sayang. Oke, aku memanggil Zaiba sebagai kakak perempuan. Oh. Nomornya tidak aktif. Kawan, kenapa kamu membuat ayahmu malu? Dan mereka yang merupakan saudara perempuanmu. Mereka menjadi sangat senang melihatku seperti ini. Mereka tidak seperti itu. Ayo, datanglah padaku. Oke. Ya, tetap tenang. Oh ya, halo. Iya, saudari Zaiba. Saya benar-benar minta maaf. Sebenarnya kamu harus membantuku. Sami banyak menangis. Mungkin dia sedang tidak sehat. Tolong kemarilah. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Abi, jaga dirimu sendiri. Mulai kuliah besok. Jika kita menangis seperti ini, ibu kita akan menjadi sedih. Dia baru saja menghilang. Dia mungkin merasakan segalanya. Anak yang baik. Saudari. Dengarkan aku kakak. Ya, Jangan menunda pernikahanmu. Ibu juga akan paling bahagia kalau kamu menikah. Kakak Arham datang ke universitas. Jangan abaikan dia sampai dia menjauh darimu. aku tidak ingin memikirkan hubungan dengan Arham. Lebih baik aku membiarkannya pergi. Sepanjang hidupku, saya tidak ingin menjadi bagian dari perahu ketidak. Tidak ada jalan kembali dan tidak ada sinyal untuk maju. Ketidakpastian terbesar ada di sini saudariku, di rumah ini. Sudah 2 bulan sejak ibunya pergi. Apakah ayah duduk dan berbicara dengan kami? Kami bahkan tidak duduk bersamanya juga. Kami juga menyalahkan dia atas segalanya.
dia pasti juga merasa sendirian. Ibu dan ayah adalah teman satu sama lain. Dia juga akan merasa kesepian. Jadi itulah yang aku katakan padamu. Di rumah Bibi Amtul, saudara laki-laki Arham akan bersamamu. Temanmu saat senang dan sedih. Kamu tidak membutuhkan orang lain. Kakak Arham baik sekali. Bahkan lebih dari ayah. Dia memiliki hati yang besar. Dia bersama kami dalam segala hal. Dia menangis bersama kita, marah pada kami. Dia sangat mendukung kami. Tolong Abi. Keputusan emosional tidak dibuat dengan baik. Semoga ujianku segera berakhir. Saya akan mendapatkan pekerjaan, semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan ada yang baik-baik saja. Kamu akan melihat. Saya sudah menemukan cara untuk memperbaikinya semua. Jika hidup telah menempatkan kita dalam ujian ini, jadi kami tidak akan menyerah. Kepala Mama akan tahu ke bawah. Orang-orang akan membicarakannya dan aku tidak akan menyukainya. Kami tidak akan mengecewakan ibu kami. Jika kamu menginginkan kebahagiaan ibuku, jadi menikahlah. Aku tidak akan menuntut apapun setelah itu. Bir putih. Dia menangis sepanjang waktu. Kemana kamu pergi? Aku akan menutup pintunya. Aku tidak tahan mendengar suaranya. Apa yang harus saya lakukan? Mendapatkan. Jangan menangis, jangan datang. Tunggu. Bagaimana? Hai sayang. Ya. Ayo, jangan menangis. Mengapa Anda menelpon saya di saat darurat seperti ini? Aku jadi takut. Apakah semuanya baik-baik saja? Dia tidak baik-baik saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Dia banyak menangis. Lihatlah, dia. Menjelang malam, dia baik-baik saja. Baiklah. Menurutku dia minum susu itu. Biar aku periksa. Apakah perutnya baik-baik saja? Aku tidak mengerti apa-apa, Saudari Zaiba. Dia minum susu dan muntah. Obat apa yang harus saya berikan kepada anak kecil? Berikan saya saran, apa yang harus saya lakukan? Kamu juga kelihatan sakit, Abrar. Oke, bawakan aku tempat makannya. Ada juga cara memberi susu. Jika Syagufta ada di sini, dia akan memberitahumu. Ya. Saudara Abrar, berikan aku setelan jas yang bagus. Gaun, menggantinya gaun. Ya. Setelah itu kita akan ke dokter. Kotoran akan menyebabkan kuman. Jika dokter mengetahui hal ini, dia akan sangat marah. Baiklah, apakah Anda punya minyak bayi, beda, atau sejenisnya? Atau kamu akan seperti itu? Segalanya ada di depanmu, Saudari Zaiba. Lihat sekitar. Saya tidak mengerti. Apa yang harus saya lakukan? Dia bayi kecil, ambil ini. Ini pakaiannya. Saudara Abrar. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengatakan sesuatu. Bayi ini dan rumah ini membutuhkan seorang wanita yang bijaksana. Mengelola rumah dan membesarkan anak, itu tidak mungkin bagi manusia. Beberapa karya hanya untuk wanita. Kamu benar. Saya sudah berbicara dengan beberapa orang. Saya berharap akan ada pengurus yang mengaturnya. Saya tidak pergi ke kantor selama beberapa hari. Beberapa hari, seluruh sistemku hancur. Pengasuh akan menjadi pengasuh. Bagaimana dia bisa memberikan status seorang ibu? Masalahmu akan terus berlanjut, Saudara Abrar.
Saya tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Apakah Anda tahu pengasuh yang baik? Siapa yang mengelola rumah dan menanganinya juga? Lihat. Tapi Anda mungkin tidak menyukai saran saya. Tapi anak-anak, perempuanmu tidak mampu melakukannya apapun. Jika memang begitu, maka aku tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Tapi memang benar bahwa bayi ini membutuhkan seorang ibu. Rumah sakit, dokter mereka datang kemudian, kehancuran hidupnya. Jika kamu setuju dengan Apa yang terjadi, Kakak? Ibu, kenapa ibu pergi? Kau seharusnya pernah berpikir bahwa kami akan mati tanpa dirimu. Apa yang terjadi, saudari? Ceritakan padaku. Ayah mengatakan sesuatu. Bibi Zaibah telah datang. Dia pasti mengatakan sesuatu. Biarkan aku melihatnya. Bir putih. Tidak. Dia tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, ketika aku pergi ke kamar ibu, jadi aku tidak tahan. Aku juga tidak tahan. Dan kamu telah melihat ayah. Bagaimana kondisi kamarnya? Bir putih. Ayolah, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Allah SWT selalu menguji Abrar dengan berbagai macam ujian. Aku sangat khawatir tentang dia. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah masalah kedua putri pertama itu berkurang? Bahwa sekarang tanggung jawab seorang anak juga jatuh ke kepalanya. Kamu benar sekali. Setelah kematian Bibi Sagufta, Momina sangat menderita di rumahnya. Dan aku tidak membantunya. Apa gunanya orang seperti itu? Tolong sampaikan pada Mama agar tidak menunda pernikahannya. Sudahkah kita mengambil tanggung jawab atas kebutuhan seluruh keluarga? Aku pikir kamu menolak pernikahan ini setelah semua ini. Mereka mempermalukan Anda lagi dan lagi. Anda pergi ke sana dengan menekan harga diri. Ibu, aku tidak ingin berdebat denganmu. Tapi hubungan ini bukan sepotong kaca bagiku. Itu akan rusak setelah terkena sedikit benturan. Kamu tidak peduli dengan harga diri kami. Kamu hanya peduli dengan hubunganmu. Kehormatan yang sangat Anda pedulikan. Kehormatan yang sama diberikan kepada orang lain. Halo, Halo Kakak Arham.
Apa kabarmu? Ya, aku baik-baik saja, Abi. Bagaimana kabar? Kakak sedang tidak enak badan. Dia sedang tidur. Ada apa sekarang? Apakah Anda menemui dokter? Dia tidak berbicara kepada saya. Bagaimana? Aku datang. Ayo kita bawa dia ke dokter. Tidak, kamu tidak perlu datang. Aku memberinya tablet. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat. Abi, kalian benar-benar mengecualikan aku dari kehidupan kalian. Aku lelah berjuang sendirian. Setidaknya kamu mendukungku. Abi tolong. Matikan lampunya. Aku ngantuk. Aku mau tidur. Apapun yang sedang terjadi, itu hanya karena kamu. Kamu memberinya kebaikan dalam setiap hal yang salah. Dia semakin hari semakin di luar kendaliku. Jelaskan padanya, aku adalah ibunya. Saya bisa memberinya konsesi pada batas tertentu. Ini semua salahmu, Amtul. Kamu terus-menerus menyakiti egonya. Dia sudah dewasa sekarang, bukan anak-anak lagi. Jangan mengatakan hal-hal yang membuatnya marah. Dan omong-omong, bab Sagufta sekarang sudah ditutup. Demi Tuhan, tolong maafkan dia. Apa yang sedang? Bagaimana apanya, bahwa aku wanita yang kejam? Apakah aku musuh kebahagiaan anakku? Itulah sebabnya aku masih belum mengerti siapa musuhmu, siapa temanmu. Kebencian terhadap Abrar dan keluarganya. Mengapa begitu parah? Amtul. Lihat, semua orang bisa bahagia di rumah ini jika kamu mau. Tapi kamu harus menenangkan hatimu untuk itu. Apa yang sedang kamu? Bagaimana apanya? Setiap kali aku mengingat kelakuan gadis gila Abir ini, aku mulai marah. Lihat, Amtul. Pernikahan tidak akan terjadi dengan Abir, melainkan dengan Momina. Tuan Avan, saudara perempuan memiliki pengaruh besar satu sama lain. Cobalah untuk memahaminya. Belum terjadi apa-apa. Masih ada waktu. Yakinkan Arham. Berhentilah bermimpi untuk menjalin hubungan dengan mereka. Sobat, aku masih belum bisa meyakinkanmu. Bagaimana aku bisa meyakinkan orang lain? Dulu kamu menganggap seseorang sebagai musuh. Lalu hatimu hanya ingin menempelkan ibu jari di lehernya dan mencekiknya. Hentikan, demi Tuhan. Apa yang telah terjadi? Maafkan semua orang, demi Tuhan. Saudari Zaiba, tolong jaga dia selama 10 menit lagi. Saya tidak dapat menemukan obat-obatan ini, saya harus membawanya dari luar farmasi. Oke Kak Abrar, tolong ambilkan obatnya dari apotik. Ketika kamu datang, aku akan pergi. Kau tahu, aku tidak bisa tinggal terlalu lama. Naila sendirian di rumah. Aku datang dalam 10 menit. Ai. Maaf, aku minta maaf. Tidak bisakah kamu melihat? Maaf. Berjalanlah dengan hati-hati. Dia mendorongku dengan sangat kuat. Fehmi. Kamu di sini. Kamu Fehmi, benar kan? Apakah itu salah? Ya Tuhan. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Berapa lama setelah aku melihatmu? Dan lihatlah, aku mengenali kamu sekilas. Kamu tidak berubah sama sekali. Aku sangat senang melihatmu. Aku juga senang. Ngomong-ngomong, apakah ada sesuatu dalam diriku yang akan berubah? Ceritakan padaku kabarmu, dan apa yang kamu lakukan di sini, anak siapa ini? Apakah Anda sudah menjadi seorang nenek? Jangan terlalu pagi, katakan padaku yang sebenarnya. Tidak. Aku tidak punya cucu. Aku belum cukup tua untuk menjadi seorang nenek. Jangan menjadi. Ini putra tetangga kita Abrar Brother. Saudara Abrar yang sama yang baru-baru ini bertabrakan dengan Anda. Ya Tuhan, sangat keras. Ya, apakah itu dia? Jadi apa hubunganmu dengan dia? Dia mungkin saudara iparmu. Katakan yang sebenarnya padaku. Di mana ibumu? Kenapa kamu berjalan-jalan dengan ini, bayi dalam pelukanmu? Hei, tidak ada hubungan dengan mereka. Ibunya seperti saudara perempuanku. Dia meninggal saat melahirkan. Dan menjadi tetangga. Saya harus melakukannya, percayalah Fehmi. Saya sangat lelah dengan tugas yang terlalu cepat ini. Astaga, saya bisa mengerti apakah
Dia hanya punya satu bayi atau ada banyak anak darinya? Dia memiliki 2 orang anak perempuan. Semoga Tuhan membimbing anak-anak generasi ini. Mereka tidak peduli padanya. Mereka bahkan tidak melihatnya. Mereka bilang ibu kami meninggal karena dia. Ya Tuhan, Kakak Ibrar sangat kesal karena dia. apa yang terjadi padanya? Perutnya sakit, dia demam dan dia tidak sehat. Ayo, biarkan aku melihat. Kemana orang-orang ini pergi? Apakah Sami baik-baik saja? Ya Tuhan. Apakah itu salah? Pertama, anak tersebut memiliki kelemahan sejak lahir. Kedua, dia masih prematur. Lihat. Sangat sulit membesarkan anak yang lemah dan anak tanpa seorang ibu. Menurutku, daripada membawanya ke rumah sakit, bawa dia ke dokter spesialis anak. Apakah ada masalah serius? Apa yang kau katakan padanya? Apakah dia akan baik-baik saja? Hei kakak, kenapa kamu begitu marah? Ini bukan anak pertamamu. Dia akan baik-baik saja, jangan khawatir sama sekali. Baguslah kamu membawanya tepat waktu. Jika tidak karena kekurangan air, anak bisa meninggal. Ini berkat kakak Zaiba. Kalau tidak, saya tidak tahu tentang ini. Sekarang kamu harus sadar. Tuan Abrar, anak Anda prematur, dan dia butuh perawatan intensif. Ngomong-ngomong saya memiliki tugas malam tetapi pada jam 4 sore. Spesialis anak yang sangat profesional. Dia sendiri adalah seorang ibu. Dan Tuhan memberinya kekuatan penyembuhan. Bawa bayi ini ke sana. Pemeriksaan lengkapnya akan dilakukan. Itu saranku. Fehmi benar. Dia membutuhkan. Dokter kapan saja lakukan. Satu hal, saudara Abrar. Ambil nomor dan alamatnya. Seorang dokter, kita akan pergi untuk pemeriksaan di pagi hari. Biarkan saya memberitahu Anda cara menggunakan obatnya, dan ada tetesan di dalamnya. Kita harus menerapkannya juga. Saya tidak ingin memberinya obat tambahan saat ini karena dokter akan memandu Anda dengan benar besok. Mendapatkan. Aku memberimu alamatnya dan nomor teleponku. Oke, sebelum datang teleponlah. Saya dulu, antriannya panjang, di sana, Zaiba. Jadi aku akan mengambil nomormu terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Baba belum pulang sejak kemarin. Teleponnya juga dimatikan. Silahkan tanya Naila. Aku tidak bertanya pada siapapun. Ayah seharusnya diberitahu kemana dia pergi dan kapan dia akan tiba. Kembali. Tapi tidak. Dia hanya peduli pada putranya. Dia tidak sehat sejak tadi malam. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Oh, kakak. Berhentilah mengkhawatirkannya. Ayah sudah cukup untuk merawatnya. Jaga dirimu sendiri.
Dengarkan aku. Jangan menganiaya Arham, brother. Dia hampir menangis saat menelepon. Dia menghargai kamu. Bagaimana saya bisa lupa bahwa dia adalah putra Amtul? Ayo kakak. Bibi Amtal sakit mental. Orang-orang seperti itu tidak melihat siapapun. Jika aku menjadi kamu, saya akan merasa kasihan dan akan melihat kekesalannya. Kamu tahu apa masalahnya? Bahwa aku tidak seperti kamu. Kamu adalah kekuatanku, saudara perempuan Hitler. Ketika Tuhan menciptakanmu, jadi Dia menciptakan kamu dengan waktu yang hebat. Dia sedang membuat sebuah karya besar. Itu benar. Tahukah kamu, di era ini, tidak ada tuntutan kemuliaan dan kepolosan. Semakin seseorang pemarah, orang-orang tetap tertindas olehnya demi menyelamatkan kehormatan mereka. Apakah kamu ingat bagaimana dia bisa melarikan diri? Dan setelah itu, apakah kamu lupa kemarahan Arham dan Amtul Bibi? Aku tidak ingat hal-hal seperti itu. Kamu harus hidup dengan saudara Arham. Ayah telah tiba. Bagaimana jika Arham ada di sana? Ya, Halo. halo. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa di sini dibutuhkan seorang pengasuh anak.